Selamat pagi sahabat. Kali ini kita akan memasak nila oblok. Tentunya pastinya bahannya adalah kita akan memulai dengan mengulak terlebih dahulu. Haluskan bumbunya. Setelah itu kita tumis bumbunya. Dengan sedikit minyak. Kita tumis. Tidak perlu sampai halus. Biarkan kasar. Masak sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan si entok nilanya. Biarkan entok nilanya ini sampai mengeluarkan airnya. Tumis bareng bumbu. Baru kita masukkan si air. Sedikit saja airnya. Ya. Kita diamkan sampai nila ini matang dan empuk. Oke. Ini oke, ya sudah matang. Itu kita plating, kita matikan kompornya. Ini dia oblok nila khas Cakung. Wow, harumnya rumah saya langsung. Halo Kak Resa. Halo. Waduh, ini dia. Jadi lapar nggak sih Kak Resa? Lapar banget aromanya itu loh. Aromanya tuh ya. Gimana sahabat di rumah? Tertarik nggak? Hah? Kerasa nggak wanginya? Hah? Oh enggak, ya iyalah ya. Harus buat dulu nila oblok ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa juga nih sahabat di rumah. Selamat pagi, apa kabar sahabat berakhir pekan? Sehat selalu untuk kita semua dan ingat, jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Betul. Nah, pagi ini pokoknya kita akan seru-seruan karena akan menyuguhkan makanan tradisional dari beberapa daerah di Indonesia yang kaya dengan nilai tradisi bangsa. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu mengolah rasa Nusantara. Pagi ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya, Kak Resa, yang nanti akan bercerita terkait dengan makanan tradisional. Lalu yang mengolah makanan nila oblok ini yaitu Gusti Prabowo, a.k.a. Uncle John. Halo. Siapa sangka tangan lihai ini adalah milik chef atau koki yang sudah 13 tahun lebih warawiri di berbagai restoran dalam dan luar negeri di Jakarta. Ia adalah Gustianto Prabowo alias Uncle John. Pria kelahiran Jakarta tahun 1989 ini memilih keluar dari tempatnya bekerja dan mendedikasikan dirinya untuk meracik masakan Nusantara. Di tahun 2020, John melakukan ekspedisi dari Sulawesi hingga Bitung dengan bersepeda selama 6 bulan.
Salah satu tujuannya adalah untuk mendalami kuliner di tempat yang ia singgahi. Bukan cuma itu, John juga terlibat dalam komunitas Oma Jangan Diam Terus di Depok, Jawa Barat. Selain untuk mengenalkan masakan tradisional, komunitas itu juga kerap mendiskusikan kuliner di Nusantara. Wah, pasti sahabat di rumah penasaran juga. Boleh nih sekali lagi dijelaskan ini sebenarnya masakan apa sih yang disajikan sama Uncle John? Oke, Mike. Ini jadi masakan dari Betawi, tepatnya di Betawi Cakung, gitu. Jadi ini nila oblok. Nila itu bukan ikan ya, teman-teman. Jadi tadi pemikiran kita kayak ikan ya? Iya, jadi nila itu entok ke bahasa lainnya, atau bebek, karesa, gitu. Oke, berarti ini ada cerita rakyatnya juga dong? Ada cerita rakyatnya. Gimana kalau karesa bercerita untuk kita semua pagi ini? Siap, Om. Wah, sahabat di rumah siap ya? Oke, silakan Kak, bersiap-siap. Oke, perlu gitar ya? Perlu, aku siap-siap dulu ya. Waduh, ini kita akan dia dengarkan ini ya, cerita dari Karesa. Iya. Nah, tapi ini proses pembuatannya sebenarnya lama juga ya? Lama, karena kan ini bebek ya. Ya harus gitu. rasa lembut ya? Benar, Kamai. Oke. Sudah siap Karesa? Sudah siap, Om. Oke. Wah, sekarang kita cerita tentang nila oblok. Jadi ceritanya pada zaman dahulu banyak sekali pelaut karena kita adalah negara kepulauan. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menyentuh badai sudah biasa. Tapi ternyata Indonesia yang pulau-pulaunya begitu banyak membuat orang-orang dari negeri lain tertarik untuk datang dan menghampiri Indonesia. Salah satunya dari kerajaan Cina. Di sana ada panglima yang bernama Cheng Ho. Dia berjalan ke Indonesia, keliling Indonesia untuk berdagang karena di Cina itu banyak sekali rempah-rempah. Di Indonesia banyak sekali rempah-rempah. Dan dari Cina membawa sutra dan tembikar. Nah, akhirnya nih Panglima Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho dan pasukannya ada beberapa yang tinggal sangat lama di Indonesia, diantaranya di Cakung, daerah utara Jakarta. Karena dengan kekayaan rempah yang ada di Indonesia dan kehandalan orang-orang Cina mengolah masakan, jadilah masakan nila oblok. Seru banget kan sahabat di rumah ya. Jadi lapar, Om. Udah cerita jadi lapar ya. Iya. Tapi emang ini asalnya berarti dari Cakung ya? Dari Cakung. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Waduh, tapi kita ngobrol dulu nih sama Uncle John nih. Uncle John. Kan udah 13 tahun melintang Iya, sebagai benar. chef masakan internasional segala macam Iya, ya. Kenapa resign dan memilih untuk fokus sama makanan Indonesia? Iya, jadi Ada karena perbedaannya kah? saya sendiri orang Indonesia. Iya. Kebetulan waktu itu saya punya atasan orang Prancis. Orang Prancis yang begitu bangga sama makanan Indonesia. Sedangkan saya orang Indonesia Harus lebih bangga lagi. lebih bangga lagi, benar sekali. Gitu, Ya, benar juga ya. Nah, kalau begitu apa yang membedakan? Memang kalau kekayaan cita rasa masakan Indonesia itu emang beda banget ya. Rempah-rempahnya banyak gitu. Ya, jadi kalau satu suap itu kayak bener-bener tak terkatakan gitu ya. Langsung Nah, bener, nyes gitu, manis gitu. Nah, tapi kalau Karesa sendiri kenapa tertarik untuk menjadi pendongeng cerita rakyat? Iya, soalnya di Indonesia itu begitu kaya dengan pesan dan cerita yang penuh cita rasa. Tapi emang bener ya? Iya. Banyak banget makanan-makanan tradisional yang berkaitan dengan cerita rakyat. Benar sekali. Oh ya? Benar sekali. Wah, ada yang lain nggak selain Ada dong. nila oblok? Ada, salah satunya adalah masakan Betawi juga. Masakan Betawi itu namanya putu mayang, Kamai. Oh, Benar. gimana kalau pagi ini sahabat di rumah pasti sepakat ya. Gimana kalau kita diajarin sama Uncle John cara membuat putu Putu mayang? mayang. Boleh? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Oke, bahan-bahannya apa nih? Bahan-bahannya ayo, Kamai. Oh ya, aku bantuin ya. Ini Iya. aku
taruh di sebelah sini ya. Aku bisa bantu apa nih, Om Mike? Nggak apa-apa, memberikan semangat aja. Oke, ayo. Ini dia, udah. Udah ya Ada semua ya? Ini, udah. Oke. Ini dia. Ini ada tepung tapioka. Ini ya. Sama tepung beras. Ini berapa banyak jumlahnya? Ini ada 250. 250. Terus sama ini juga 250. Dan ini ada gula pasir. Terus ada santan pastinya. Ada santan. Dan ada gula merah untuk bikin kuah dari si Putu mayang. Oke. Sekarang mulainya tahapannya apa dulu? Tahapannya kita buat dari adonannya si putu mayang itu sendiri. Kuahnya dulu ya? Kuahnya dulu. Oke. Nah, ini dia kuahnya kita campurkan ada gula merah dan santan. Jadi kita larutkan dulu gula merah sama santannya, Kak Mike. Nah, sampai gula merahnya larut, barulah kita kasih si tepung tapiokanya itu, biar agak lebih mengental. Gitu. Jadi ini saya sudah punya yang sudah jadi nih. Oke. Oh, ini kuahnya yang udah jadi ini ya? Dia kuah kincanya. Untuk membuat kuenya gimana caranya? Nah, untuk secara singkat dulu. Untuk buat kuehnya, jadi tepung beras kita satuin sama si santan. Oke. Santan kita aduk jangan di atas api dulu, Kak Mike. Oke. Nah, nanti ngegerenjel, kita aduk dulu sampai benar-benar rata, baru kita naikin ke api. Sampai jadi kayak bubur sumsum. Oh, sampai seperti bubur sumsum. Iya, benar, Kak Mike. Oke. Udah siap dong, berarti ini kuahnya sudah ada. Sekarang membuat putu mayangnya. Nah, gimana kalau Kak Reza cerita juga buat sahabat di rumah terkait dengan putu mayang? Siap. Ada ceritanya tuh, Om Mike. Oh, ada ceritanya juga. Luar biasa ya. Oke, boleh. Yuk. Siap, Om Mike. Jadi, pada zaman dahulu kala, ada seorang putri cantik yang bernama Mayang Sari. Dia disebut Mayang Sari karena rambutnya ikal dan bergelombang. Tapi dia bukan hanya cantik. Dia juga seorang putri yang baik, pintar, dan sangat sopan. Saking baiknya, putri ini disukai oleh banyak orang, termasuk pemuda-pemuda yang suka sama dia. Akhirnya semua pemuda datang menghampirinya. Tapi tidak ada satupun yang dipilih sama putri. Si putri malah membuat persyaratan. Kalau mau dengan saya, ciptakan makanan yang paling enak. Akhirnya ada seorang laki-laki yang membuat racikan kue yang bentuknya bergelombang seperti rambut putri Mayang Sari. Dan putri itu pun terpesona. Jadilah namanya Putu Mayang. Dan kakeknya bilang kepada cucu yang nanya tadi, silakan makan putu mayang. Tapi ingat, karena ini terinspirasi dari putri cantik yang baik hati, kau juga harus jadi anak baik yang suka membantu orang. Wah, aku mau makan putu mayang. Ini dia. Anget-anget enak nih, Om. Iya, betul. Anget-anget enak. Ini harus berapa lama tuh di... Ini cuma sebentar doang, Kak Mike. Paling 2 menit udah. 2 menit atau 2 menitan ya? Sudah jadi ya? Sudah jadi. Ini tinggal kita matikan dulu. Ya. Tinggal kita siram pakai saus kincanya. Aduh. Iya. Nih, saya pegang. Iya. Kamu siram. Terima kasih, Kak Mike. Sahabat di rumah bisa merasakan. Wah, kan? Ini aku siram ya. Aku juga tidak tahan. Ini dia. Iya, sudah. Baik, di balik masker ini ada iler. Untuk ketutupan ya, Om? Iya, karena enak banget ya sahabat di rumah ya. Nah, ini ternyata kolaborasi yang luar biasa. Tadi dimasakkan putu mayang dan diceritakan oleh Kak Reza. Benar, Kak Mike. Soal putu mayang juga. Pokoknya kita ingetin ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana karena habis ini dimakan secara luar biasa. Uncle John dan Kak Reza masih akan kembali dengan menu masakan lainnya. Jadi tetap bersama kami ya.
tanah Melayu ada seorang lelaki tua yang tinggal sendirian. Betul, ya ternyata itu cara leluhur kita, kearifan lokalnya supaya manusia punya hubungan yang kuat sama alam. Betul.